Saya juga nonton videonya abang tuh, wah ini memang dari sisi akademik, dari sisi tapi yang memang niat gitu, nggak sampai 10% bang. Oh gitu ya. Betul, setuju saya. Itu karena apa ya kira-kira ya? Kayaknya butuh dilibas tuh Pak. Bawa ke Medan biar aku libas. Harus dikasih. Daripada kita ngeluh, susah cari programmer, ya kenapa gak kita buka aja kelasnya? Kan Itu dia. Ada pemerintah yang menjembatani ya kan? Oke. Thank you ya Pak Dika udah sempatin waktu untuk ngobrol-ngobrol. Siap Bang Sastra. Gimana Pak Dika, apa kabar? Sehat Bang Sastra. Bang Sastra sendiri gimana? Sehat? Sehat. Basa-basinya basi ya, padahal dari tadi kita udah ngobrol-ngobrol pura-pura nanya kabar. Ini posisi masih di Medan berarti sekarang? Oh iya masih, jadi udah 2 tahun gak kemana-mana, asli gak kemana-mana Pak. Di sini-sini aja. Jadi gini Pak Dika, kan kemarin ada satu videoku yang tiba-tiba rame tuh, aku juga terkejut kan. Dengan ukuran subscriberku yang jarang juga uploadnya karena kalau lagi mood aja tiba-tiba dapat view begitu kan dan komen banyak gitu. Padahal itu sebenarnya video cuma curhat doang, nggak ada ya, karena aku lagi gabut hidupkan kamera udah ngobrol. Tapi aku mau coba diskusikan nih dari perspektif Pak Dika lah ya, karena aku lihat Pak Dika ini punya 2 sisi. Satu sisi dari dunia pendidikan, satu dari sisi konten kreator, bahkan di komunitas juga. Jadi aku rasa wawasannya lebih luas lah ya. Apa kegiatan sekarang Pak Dika? Masih tetap itu aja sih, saya sehari-hari kalau nggak ngajar ya bikin konten di YouTube, baik itu recorded atau live streaming. Sekarang saya lagi seneng banget live streaming bang. Oh iya, rajin banget tuh, dikit-dikit datang notifikasinya ya kan. Biar nggak ngedit gitu maksudnya. Live streaming ini banyak mengintimidasi sih kadang-kadang ya. Maksudnya setupnya, koneksi betul, segala macam gitu. Kan kita malu ya kalau tiba-tiba putus gitu kan. Betul, ya beberapa kali juga saya gitu. Cuman kayaknya audiens kita lebih ini sih. Audiens kita kayaknya lebih nyantai sih. Iya. Mereka nggak langsung ngamuk-ngamuk karena disconnect gitu ya kan. Mungkin karena sesama teknis kali ya. Oke lah putus gitu. Betul. Oke, gini Pak. Dari komen-komen yang banyak itu, jadi aku sebenarnya ada beberapa list keresahan-keresahan teman-teman itu. Yang pertama mungkin karena Pak Dika dari dunia pendidikan, aku juga sempat mention kalau dunia pendidikan itu paling cuma bisa menyumbangkan 10-20% programmer baru nih setiap bulan. Nggak tahu, mungkin dataku bisa bias. Gimana menurut Pak Dika? Itu setuju banget ya Bang Sastra. Saya juga nonton videonya abang tuh, wah ini memang dari sisi akademik, dari sisi saya kan adanya di kampus ya, saya nggak di dunia industri udah lama banget gitu. Abang ngelihatnya kan dari 2 sisi ya, industri sama akademik. Kalau saya bilang dari sisi akademik, ya walaupun sama juga ya, si surveinya atau datanya yang bisa saya dapetin tuh dari kampus saya sendiri. Setuju banget memang dari setiap angkatan ya, paling banyak tuh 10% lah. Yang betul-betul ya, yang betul-betul mereka udah niat pengen jadi engineer, programmer, developer gitu. Kalau misalnya yang tadinya nggak mau jadi programmer tapi tiba-tiba entah itu kantornya, entah itu keterima kerjanya jadi apa, tiba-tiba disuruh jadi programmer, ya itu adalah di luar itu. Tapi yang memang niat gitu, nggak sampai 10% bang. Oh gitu ya. Betul, setuju saya. Itu karena apa ya kira-kira ya? Mungkin problemnya banyak ya. Problemnya tuh saya selalu survei di kampus saya gitu ya. Kebetulan saya kan ngajarnya tuh tingkat 1 ya. Semester 1, semester 2, terus ketemu lagi semester 5. Jadi saya tuh ngajarin semester 1 web programming dasar, HTML, CSS, JavaScript. Semester 2 saya ngajarin PHP, MySQL dasar. Baru semester 5 tuh saya udah masuk yang lebih lanjut gitu, framework lah, OOP lah, API lah. Nah, waktu semester 1 itu tuh banyak yang jagonya, Bang. Jadi seneng gitu, mereka tuh nguliknya seneng,
apa kelihatan gitu ya, mau cewek mau cowok gitu. Di semester 2 juga sama, mereka masih ada gitu antusiasnya. Nah tiba-tiba entah kenapa di semester 5 tuh sangat berkurang ya, apalagi cewek. Yang saya nggak ngerti itu kenapa cewek-cewek jadi pada hilang gitu semangat ngodingnya, padahal tahun pertama jago-jago gitu. Kayaknya udahlah ini bidangnya cowok gitu. Cowoknya juga sama, yang antusias tuh berkurang gitu. Itu faktanya. Nah kalau misalnya ditanya alasannya ya, kayaknya sih mereka tuh yang pertama tujuannya kurang kuat sih. Why-nya tuh nggak dapet gitu. Motivasinya atau tujuannya? Motivasinya nggak dapet. Make sense. Jadi mungkin pas masuk kuliah pun banyak yang nggak tahu sebetulnya informatika itu apa. Di atas 50% itu masuk informatika bukan karena mereka mau, karena disuruh orang tuanya. Itu banyak banget saya tanya. Kenapa kamu masuk informatika? Karena kata orang tua saya jurusan ini lagi bagus sekarang gitu. Mungkin ini nggak berlaku di semua kampus ya. Cuman data yang saya dapetin kalau saya survei tuh di pertemuan pertama, kenapa sih kalian pilih IF gitu? Katanya. Gitu. Jadi mereka nggak cari. Terus tahu nggak isi informatika tuh apa? Nggak tahu. Gitu. Oke. Nah kalau yang dari Pak Dika lihat kan mereka di semester 5 tadi ya, berarti ya mau menjelang akhir lah ya. Berkurang drastis. Itu karena apa, atau mereka berpindah minat atau gimana? Apa yang buat mereka tiba-tiba nggak minat lagi? Yang pertama sih kaget ya. Mereka kaget, apalagi yang tadinya dari SMA, mungkin bayangan mereka programming itu yang mereka tonton dari TV kali ya, yang mereka dengar cerita dari orang gitu. Pada saat mereka alami sendiri ternyata susah gitu ya, karena memang menurut saya juga programming itu nggak gampang ya bang ya. Nah cuman begitu mereka dapat susahnya, kayaknya mereka tuh nggak nyari lagi gitu di luar. Jadi udah susah aja. Gampang menyerah ya. Gampang menyerah, betul. Oke, berarti kan aku ada spot beberapa problem di sini. Pertama, mereka ekspektasinya beda nih. Milih jurusan itu ternyata ekspektasinya beda. Aku rasakan kalau itu bisa diarahkan ya. Maksudnya kampus kayaknya masih bisa. Yang kalian tahu seperti ini, yang sebenarnya seperti ini. Yeah. Gitu kan? Apakah kampus nggak mencoba sesuatu gitu untuk lebih memompa minat mereka mungkin, atau apa ya, sesuatu hal yang bisa memotivasi, bisa dengan ada kalau nggak dikerjakan bisa dengan hukuman gitu, atau kalau dikerjakan bisa dapat sesuatu gitu. Apakah kampus membuat seperti itu juga? Sebenarnya kalau metode yang dilakukan kampus ya banyak ya bang ya. Jadi memang kampus juga pengennya sih anak-anaknya tuh termotivasi gitu untuk ngodingnya gitu. Cuman ya mungkin karena banyak hal lah ya. Gimana caranya bikin motivasi ternyata juga nggak gampang kalau misalkan dari mahasiswanya sendiri udah nganggap ini tuh ya memang susah gitu. Kita mau dibikin gampang kayak gimana lagi gitu, yang namanya struktur data, yang namanya algoritma pemrograman, kita mau bikin sederhana sampai segimana lagi gitu supaya merekanya tertarik, kalau nggak dari dirinya sendiri yang mencari gitu. Kayaknya butuh dilibas tuh Pak, bawa ke Medan biar aku libas. Harus dikasih ini ya, kenyataan gitu ya. Enggak sampai begitulah hidupnya. Oke. Sorry Pak. Oke, itu tadi masalah motivasi, mungkin mereka berubah minat dan segala macam. Gimana soal kurikulum Pak? Menurut Pak Dika masih relevan gak sih rata-rata kurikulum kuliah-kuliah IT dengan industri? Itu juga ini opini saya pribadi ya bang ya. Jadi kan yang namanya kurikulum itu sebetulnya kita bikinnya pengennya kan sinergi ya dengan industri gitu, sinergi dengan industri yang dipakai saat ini. Cuman kan masalahnya yang pertama adalah kurikulum itu harus kita terapkan selama
bertahun-tahun ya, minimal 4 tahun lah gitu ya, si kurikulum tuh harus bisa diterapkan. Nah, saya pribadi kesulitan gitu, gimana caranya bikin kurikulum yang bisa fleksibel. Kan nggak mungkin gitu ya, setiap ada perubahan teknologi yang lagi rame di industri, terus setiap semester kita ubah gitu isinya. Karena nggak ada jaminan, nggak ada yang bisa ngejamin kalau misalkan kita ajarin di semester 1, saya ngajarin bootstrap aja di semester 1. Nggak ada yang bisa jamin tuh lulus bootstrap masih dipakai. Tapi ini Bang, 2 tahun belakangan ini ya, kan lagi ada tuh Kampus Merdeka tuh. Itu menurut saya bagus banget sih. Jadi ini yang saya impikan sejak lama gitu. Saya kan dulu tuh industri berharap lulusan itu bisa langsung dipakai kan. Iya kan. Padahal industri bergeraknya cepat, sedangkan kami akademisi kan nggak ganti-ganti gitu. Dosen tuh nggak ganti setiap tahun kan, dosennya itu lagi gitu. Saya ngajar web programming udah 10 tahun. Yang saya rubah di materi kuliah saya tuh nggak banyak gitu, nggak setiap tahun saya ubah. Tapi kan di industri udah mah teknologinya cepet, orangnya ganti-ganti kan, cepet juga kan, ganti-gantinya gitu. Tapi mereka berharap lulusan itu siap pakai gitu. Nah saya justru dari dulu tuh pengen, kenapa nggak industri yang merapat gitu, datang ke kampus, kasih tahu kami. Kalian lagi pakai apa? Terus coba turunin berapa orang gitu supaya main ke lab lah gitu, kasih tahu kita. Nah ternyata sekarang dijembatani sama Kampus Merdeka ini. Kayaknya Pak, jadi tunggu-tungguan kayaknya dulu ya. Tapi soal Kampus Merdeka memang aku nggak terlalu update. Apakah dengan Kampus Merdeka ini yang Pak Dika bilang tadi, industri bisa masuk ke kampus? Atau sebaliknya, betul, kampus bisa masuk ke industri? Jadi sekarang itu mahasiswa mulai dari semester 5 itu dia bisa ngambil magang di luar yang biasanya dilakukan oleh industri, oleh startup gede. Tapi mereka bisa konversi ke SKS mereka. Oke. Jadi saya senang banget gitu. Udahlah anak-anak nggak usah ngambil mata kuliah saya, ambil aja kuliah tuh di Goto gitu. Saya senang banget kalau mata kuliah saya udah jadul, mereka mah baru gitu. Tapi ada semacam ini nggak? Gimana cara ngontrolnya? Oke lah kalau dia magang di tempat yang udah kita tahu gimana kan. Tapi kan nggak semua mungkin bisa menerima itu gitu. Mereka juga punya kapasitas. Betul. Gimana cara ngontrolnya? Jangan-jangan dia nanti di tempat yang salah, atau sebenarnya dia malah nggak belajar apa-apa. Sekarang itu si tempatnya itu didaftarin ke Kemendikbudnya. Jadi anak-anak milihnya ke situ. Jadi memang yang sudah kurikulumnya udah jelas yang bisa mereka pilih. Itu udah aktif sejak kapan Pak? Ini tahun ketiga. Cuman saya baru merasakan udah cukup enaknya tuh di tahun ini. Enaknya gimana tuh Pak? Sistemnya jelas gitu ya, terus kami sebagai dosen pembimbing tuh dikontak sama industrinya, Pak, anak Bapak magang di kami ada 3 orang, ini nilainya gitu. Ini kurikulum yang kami pakai, ya saya senang banget gitu. Jadi mereka di sana seperti apa? Apakah mereka seperti kita biasa nih, kalau ada anak magang, ya kita anggap dia sama kayak kita ajari, kita kasih tas, apakah seperti itu juga? Ada yang bisa milih Bang, ada yang begitu, ada juga yang kebanyakan seperti bootcamp. Gitu. Jadi memang kurikulumnya kurikulum bootcamp, pengajarnya memang praktisi dari industri langsung, tapi day by day-nya mereka kuliah online gitu. Nanti di akhir biasanya ada capstone project, suruh ngerjain sesuatu gitu. Ya enaknya ya mereka jadi bisa, pertama jelas mereka dapetin pengalaman yang benar-benar ada di industri sekarang. Terus yang kedua, mereka juga jadi bisa satu tim dengan teman-teman dari kampus seluruh Indonesia, itu penting banget tuh. Oke. Jadi nggak istilahnya katak dalam tempurung gitu ya. Bisa temenan sama anak manapun lah gitu, bahkan satu tim.
kekurangannya adalah kalau si tempat magangnya milihnya random, nah itu kadang-kadang Iya. juga dapetnya nggak jelas juga gitu, tergantung dari. Iya. Tapi kalau dapetnya yang oke, mereka bisa oke juga gitu. Nah, kalau perusahaan mau jadi berkontribusi nih, kemana itu jalurnya? Nah itu saya kurang tahu gimana ya, cuman kayaknya bisa di websitenya Kampus Merdeka itu. Nah, hubungannya dengan yang tadi, Pak. Kan di semester itu mereka udah motivasinya kan udah mulai berkurang tuh. Apakah dengan seperti ini mereka nggak makin tertekan? Ya, menarik tuh. Jadi ada dua. Yang ada golongan mahasiswa yang terbuka gitu matanya. Jadi begitu diajarin kan, kalau di kampus tuh diajarinnya akademik gitu ya. Ini nantinya bisa bikin apa, atau bahkan kita ngajarin teori. Tapi saya sendiri nih misalnya nih, saya ngajarin web programming. Saya ngajarin gimana caranya ngelola data. Tapi saya sendiri Bang, belum pernah ngelola data jutaan. Padahal di lapangan, ya kan prakteknya data tuh nggak cuma 100-200 gitu ya. Benar. Nah, anak-anak tuh nggak dapet gitu si use case-nya. Gimana cara mereka kalau ngelola data real. Nah, dengan adanya hal seperti ini, mereka jadi langsung dikasih tahu sama expertnya. Yang belajar di kampus tuh memang hanya teori, prakteknya tuh nggak gitu. Langsung dari praktisi ya. Jadi mereka udah bisa langsung yang nantinya diterapkan seperti apa. Makin semangat tuh. Wah, kalau gitu saya mau deh kerja di startup. Kalau gitu saya mau jadi engineer. Ada yang makin kaget. Nah, ini yang repot. Jadi begitu ikut, mereka makin kaget gitu. Wah, kok ternyata susah banget gitu. Apalagi sekarang semuanya harus kolaboratif gitu ya. Kita pengen belajar web development, tapi tiba-tiba harus jago Git gitu, karena semuanya ngobrolnya lewat repository gitu. Nah, ada juga beberapa yang di tengah jalan putus asa gitu, karena ternyata materi prerequisite-nya banyak. Ya. Nah, kalau yang putus asa tadi gimana solusinya jadi, Pak? Ya solusinya ya kita sih sebisa mungkin dari kampus menyemangati ya, karena mau gimana pun kan yang ngerjain anaknya gitu. Iya. Ya, yang bisa kita lakukan ya cuma nyemangatin gitu, bahwa memang kalau itu yang kamu mau ke depannya ya harus diselesaikan. Ya kalau walaupun memang ada yang hanya selesai aja lah gitu, nggak, mereka jadinya justru malah udahlah gitu, nggak, kayaknya saya nggak akan jadi developer deh gitu. Ya, itu pilihan masing-masing sih. Nah, dari pemantauan Pak Dika sendiri yang langsung melihat ya teman-teman mahasiswa itu ikut Kampus Merdeka udah 3 tahun juga, apakah itu bisa mendongkrak yang tadinya asumsiku ya paling juga 10-20% tuh yang jadi gitu? Apakah dengan Kampus Merdeka ini bisa menambah lagi gitu? Menurut saya sih iya. Tapi itu kayaknya baru bisa kita bener-bener rasain 2 tahun lah, Bang. Iya. 2 tahun dari sekarang kayaknya kerasa gitu. Iya. Cuman saya sih optimis ya dengan hal seperti ini bisa memotivasi lah gitu, memotivasi. Karena sebetulnya yang diinginkan sama mahasiswa tuh sebetulnya tujuan dan motivasi tadi. Saya sebagai dosen merasa mau sampai seberbusa kita ngasih motivasi, kita bukan orang industri gitu. Iya. Jadi saya cuma bisa bilang, gajinya gede, bisa kerja di perusahaan luar negeri, tapi saya sendiri belum pernah ngalamin gitu. Iya. Jadi kayak mereka tuh memang butuh idola yang bisa mereka lihat langsung gitu. Ya, benar juga sih. Influence dari dunia industri itu juga memang pengaruhi sih ya. Setuju kalau soal itu. Akhirnya ternyata ada mulai titik cerah ya. Waktu aku buat video kemarin, Pak Dika, itu aku lihat apa ya solusinya ya. Tapi setelah ada Kampus Merdeka, ternyata aku yang kurang update. Aku pikir ini udah langkah yang bagus lah. Jadi ya mungkin ini juga bisa jadi informasi nih buat teman-teman yang punya startup mungkin atau bekerja di startup. Ya kayaknya kita bisa sama-sama dukung deh program pemerintah ini kan. Ya supaya Setuju. daripada kita ngeluh,
susah cari programmer, ya kenapa gak kita buka aja kelasnya? Kan itu dia. Ada pemerintah yang yang menjembatani ya kan. Ini mungkin awal yang baik. Kayaknya aku akan buat satu sesi khusus bahas itu deh, Pak Dika. Menarik tuh. Menarik bang. Sip. Kita bergeser dikit deh dari dunia pendidikan, Pak Dika. Yang lain dulu, biar nggak tegang-tegang amat. Mungkin masih ada sedikit lah hubungannya. Pak Dika kan sibuk nih ya, sibuk kontribusi untuk konten juga, sibuk ngajar juga, dan sebagai kepala keluarga juga. Pernah burnout nggak sih? Kayaknya setiap orang pernah sih bang ya, menurut saya. Ya ada lah beberapa pasti ada siklusnya gitu. Dalam 1 tahun tuh pasti adalah beberapa kali burnout gitu. Nah kalau biasanya Pak Dika gimana tuh solusinya? Ya biasanya sih memang sedikit menjauh dulu ya dari rutinitas gitu. Biasanya tuh justru yang bikin saya burnout itu ketika rutinitas berubah. Biasanya ketika awal semester gitu. Jadi ketika kita sudah dapat pola rutinitas nih di akhir semester nih, udah enak tuh. Kapan harus bikin konten, kapan harus ngurusin kegiatan akademik di kampus, kapan harus ngurusin mahasiswa ya, anak wali lah, anak bimbingan lah. Lagi enak-enaknya semester berganti. Nah kan jadwal berubah tuh. Iya. Biasanya kan jadwal tuh kita nggak bisa milih yang ngajar hari ini. Nah, kacau tuh biasanya. Nah di situ biasanya semua berantakan gitu. Yang udah enak beberapa bulan kemarin berantakan. Nah justru biasanya disitulah ya kayak tarik nafas dulu, beresin satu dulu, karena saya orangnya nggak bisa multitasking ya. Jadi tinggalin dulu gitu. Biasanya yang dikorbanin ya YouTube lah. Ya pokoknya target saya tuh dalam 1 minggu minimal ada 1 video lah yang tayang gitu. Itu juga sebenarnya kerja kerasnya luar biasa ya, Pak Dika. Iya betul bang. Di dunia per-YouTubean ini banyak hal yang kita pikir, apalagi programming ya, nggak hanya teknis aja. Ini masalah kamera apa segala macam, kita aja. Aku sering nanya sama Pak Dika ya. Pak Dika itu lampu apa? Pak Dika itu kamera apa? Udah mati lampunya, biarin lah. Habis baterainya. Sama saya juga dari nol bang. Semuanya saya belajar dari YouTube. Saya nggak ngerti apa-apa tentang kamera, video editing. Cuman saya memang terbantu sama mahasiswa sih. Jadi kadang-kadang karena saya ngelihat mereka di sosial media gitu ya. Oh ini kayaknya anak-anak ini jago nih ngeditnya, jago nih apa, ya udah. Waktu masih di kampus dulu saya culik gitu. Coba ajarin saya ini, gitu. Ajarin saya ngedit, ajarin saya ngerekam video gitu. Aku pernah dengar Pak Dika juga ini ya rutin nge-gym ya, atau aktif lah nge-gym, olahraga gitu. Iya, berolahraga lah. Itu satu minggu berapa kali tuh jadwalnya? Pokoknya di target juga minimal 3 kali bang, minimal 1 jam aja. 1 jam. Jadi Pak Dika itu gym di rumah atau ke tempat ini? Gym di rumah, udah 2 tahun gymnya dibawa ke rumah. Jadi aku juga baru aktif nih Pak Dika, udah hampir sebulan. Waktu kita podcast dulu, kalau nggak salah kan Pak Dika juga mention itu, kalau nggak salah ya. Dan aku tonton juga di video lain ada. Jadi menginspirasi aku juga gitu. Tapi ternyata untuk membuat habit olahraga itu bagi seorang programmer, gitu kan. Aku butuh berapa bulan sampai bisa punya habit. Kalau sekarang aku udah rutin. Kalau sekarang masih 2 kali ya, 2-3 kali lah. Selasa, Kamis, kadang-kadang Sabtu. Jadi karena nge-gym itu capek ya, karena masih baru, otot kan ini sakit. Nah sisanya mungkin olahraga ringan, futsal atau cuma jogging atau kadang-kadang main golf gitu. Jadi sekarang kegiatanku nggak cuma coding lagi, ada kegiatan olahraga. Ternyata manfaatnya itu untuk stres besar banget. Kerasa banget itu. Kerasa banget. Yang dulu aku pikir nge-gym itu hanya orang-orang kurang kerjaan gitu ya. Iya. Ternyata setelah aku jalani, aku lebih produktif loh. Tidurku lebih nyenyak. Betul, gitu kan. setuju. Jadi nggak salah ternyata kita disarankan olahraga. Apalagi kegiatan kita kan lebih banyak duduk ya.
Anyway, thank you Pak Dika, itu menginspirasi aku juga gitu, karena jarang teman-temanku yang dev yang punya kebiasaan olahraga itu jarang gitu. Iya. Saya nggak bisa olahraga bang. Saya tuh jelek banget dari sejak saya sekolah dulu. Memang orangnya nggak bisa olahraga. Ya maksudnya olahraga kompetitif ya? Ya, Oh iya. nggak bisa basket, nggak bisa bola. Jadi pada saat teman-teman ngajakin futsal tuh saya nggak pernah diajak karena tahu ngapain ngajak Rika gitu. Nah, dia nggak bisa apa-apa gitu. Jadi jelek banget kalau olahraga kompetitif ya. Selain karena mata saya rabun kali ya. Kalau olahraga harus dicopot kacamata, nggak bisa lihat apa-apa. Iya. Berenang saya nggak bisa. Nah jadi saya gimana caranya bergerak tapi ya tetap berolahraga gitu kan. Kalau gym mah nggak butuh Iya. tim ya, Sendiri aja, pergi aja gitu. nggak kompetitif gitu, sendiri aja gitu. Ya udah saya 2 jadi calisthenics sama gym. Dan kita tuh nggak sehat banget loh bang. Programmer Iya. tuh kalau nggak olahraga duduk Benar. dia. Jarang bergerak kan. Dan duduk itu jelek banget. Hubungan gym dan kopi. Gimana? Pak Dika tahu nggak ada hubungan kedua itu? Apa? Kalau gym itu kan ada biasa suplemen pre-workout. Iya. Aku pakai itu juga di awal-awal karena sakit banget kan. Pulang dari sana kan capek. Nah sekarang aku replace dengan kopi. Setengah jam sebelum aku minum kopi. Hampir sama efeknya. Betul. Memang ya lebih tinggi lah efek pre-workout. Tapi itu kan minumannya bikin badan kesemutan ya. Nggak nyaman ya. Ya kan? Nah aku sekarang lebih nyamannya kopi. Jadi setengah jam sebelum nge-gym aku ngopi dulu. Nah itu jauh lebih segar. Betul. Itu pre-workout yang paling murah sebetulnya. Kafein, cari kafein tuh ya dari kopi sih. Bukan pre-workout, fat burner paling murah tuh ya kopi sebenarnya. Kan dia diuretik kan. Dia diuretik jadi ya dia ngikat air kan sebetulnya. Jadi kalau misalkan kita ngopi dan minum air banyak itu bagus banget sebetulnya. Pantasan aku susah gemuk Pak Dika. Masalahku kan itu dulu karena ngopi-ngopi aja terus. Kalau yang programmer kan biasanya seneng ngopi ya. Tinggal olahraga dan minum air yang banyak sih. Ya ada istilahnya gini, kalau kita olahraga strength training atau resistance training tuh ya. Apa yang kita lakukan hari ini tuh untuk 3 bulan lagi. Kalau itu konsisten gitu. Jadi bukan untuk besok gitu. Oke. Tentang olahraga, poinnya sih sederhana ya. Maksudnya supaya teman-teman yang programmer lebih rajin aja lah olahraga gitu, biar lebih sehat aja gitu kan. Oke, kita move ke topik yang lain Pak Dika. Jadi kalau di Indonesia sekarang kan Pak Dika itu termasuk selebritis lah ya, di YouTuber programmer. Siapa sih nggak kenal gitu? Enggak lah. Ya Pak Dika itu karena terlalu humble aja. Gini Pak Dika, aku teringat waktu kita pertama kali ketemu di Malang. Jadi kan kita di pintu masuk kan, karena kita yang organisasi acaranya, kita datang duluan dong. Pak Dika datang, dia bungkukkan badan, dia kenalkan diri, Dika gitu. Salam kan, dalam hati aku gini, gak salah Pak, siapa yang gak kenal Pak Dika? Kami harusnya yang memperkenalkan diri gitu. Dari situ, wah itu saya juga di sana ini bang, waktu di Malang tuh saya starstruck gitu, kayak ketemu idola saya di sana juga. Kan itu orang-orang yang saya follow IG-nya, yang saya follow Twitter-nya, yang saya follow LinkedIn-nya. Wah ini ketemu langsung. Iya, aku itu paling seru sih, dari sejarah acara komunitas. Menurutku itu yang paling berkesan. Karena semua leaders Indonesia kan ada di situ ya. Sama. Dan kita di situ ngobrol di situ. Ada yang mengidolakan kita, ada yang kita idolakan juga ada gitu. Jadi humble banget semuanya. Aku bersyukur sih kenal teman-teman banyak di situ, komunitas konten kreator juga kan. Seru banget. Aku jadi rindu lah itu acara-acara gitu lagi. Iya betul. Ini Pak, kembali ke topiknya, harapan. Sebenarnya aku mau nanya, masih ada nggak sih harapan atau mungkin ada rencana-rencana ke depan yang belum terpenuhi mungkin? Iya, sebetulnya tujuan saya satu sih dari awal bang ya. Saya pengen jadi lebih banyak yang seneng programming sih. Itu aja dari awal. Saya nggak ada target pengen
1 juta subscriber misalnya, pengen bikin video apa. Enggak lah. Jadi target saya tuh orang yang tadinya nggak suka minimal jadi suka aja. Orang yang tadinya nggak tahu programming jadi tahu. Itu sebenarnya cita-cita saya tuh. Jadi karena kalau misalkan abang lihat kan channel saya tuh bukan buat bikin orang jadi jago programming kan ya. Karena kan basic gitu, basic. Jadi sebenarnya saya pengen gini, programming tuh susah. Tapi tenanglah, ada saya yang nemenin belajar gitu. Saya pengennya tuh sampai situ aja gitu. Masalah nanti pengen lebih jago lagi, ya silakan cari sumber yang lain. Berarti teman-teman itu udah lulus gitu istilahnya dari channel saya gitu. Ujung-ujungnya sih jadi talenta digital kita jadi makin banyak dan bagus gitu. Aku rasa banyak sih kontribusinya yang Pak Dika buat. Mungkin karena nggak semua aja ngelapor gitu. Kalau ngelapor mungkin Pak Dika bisa terkejut ya. Mereka karena belajar dari situ akhirnya mereka bisa dapat pekerjaan atau bisa nge-upgrade skillnya dan segala macam kan. Termasuk ya aku juga. Ya belajar juga dari Pak Dika, mungkin nggak dari sisi teknisnya, tapi justru dari cara delivernya, konsistennya, humble-nya dan segala macam kan. Luar biasa memang. Terakhir Pak, Bapak punya saran nggak untuk aku? Gitu? Nggak untuk aku juga boleh, atau mungkin ada sesuatu mau disampaikan untuk dunia industri atau apapun, bebas lah. Ya kalau biasanya sih kalau ditanya kayak gitu Bang ya, sebenarnya anak-anak Indonesia itu yang lagi belajar programming, mereka tuh butuh idola Bang. Yes. Jadi kita tuh sebenarnya butuh lebih banyak idola gitu, idola di dunia IT ya, di dunia development gitu, supaya mereka tuh coba ditanya ya, idola dunia IT-nya siapa? Steve Jobs lagi, Bill Gates lagi. Gitu. Kita juga banyak gitu orang-orang hebat yang mungkin mereka udah sharing juga gitu, cuman belum nyampe aja gitu. Jadi saya pengen sebenarnya teman-teman yang di dunia industri yang punya concern di untuk menumbuhkan bibit-bibit baru gitu ya tunjukin gitu. Agak dikit narsis nggak apa-apa gitu. Kadang-kadang kan suka maluan nunjukin. Sesimpel nunjukin kayak setupnya lah, nunjukin kayak bahwa kita manusia juga gitu, nggak cuman ngoding gitu, nggak cuman. Jadi begitu kayak kemarin kan, pasti Bang Sastra juga ngebaca komentar yang di Indonesia Darurat Programmer itu ada kan yang baru tahu gitu, channelnya baru tahu, oh ternyata ada loh channel yang ngomongnya tuh nggak kayak Pak Dika tutorial gitu. Yang ngomongnya tuh fakta, mungkin menampar gitu ya. Tapi itulah industri yang saya nggak bisa Bang sharing gitu, karena saya bukan orang industri gitu. Kayak ngomongin gaji aja Pak, programmer tuh gajinya gede nggak? Ya nggak tahu saya berapa gitu. Jalur karirnya gimana Pak? Iya nggak tahu gitu sebetulnya. Jadi kalau sarannya ya lakukan apa yang sekarang lakukan, lebih konsisten lagi dan terus menginspirasi gitu. Karena apapun yang kita bikin, mau sejelek apapun Bang ya, pasti ada yang terinspirasi gitu. Kalau memang kita niatnya baik ya. Gitu. Waduh, ini pelajaran berharga lagi nih Pak Dika. Sebenarnya ini juga salah satu concernku ya. Cuman memang harus Pak Dika yang bilang baru pas. Dari industri kadang-kadang nyalain dunia pendidikan. Mereka pikir yang salah pokoknya pendidikan deh, tamatannya nggak jadi gitu. Mereka nggak ngelihat ke diri sendiri apa yang udah mereka kontribusi. Kontribusi ini sebenarnya kayak hal sederhana yang Pak Dika tadi bilang, jadi influence aja gitu, kasih tunjukin aja, agak narsis dikit aja gitu. Iya betul. Ternyata hal sederhana itu yang bisa malah memicu atau meningkatkan kualitas atau kuantitas programmer baru ya, developer atau software engineer baru. Sederhana sih. Jadi kesimpulannya memang keduanya harus saling berkolaborasi. Nggak boleh ada menyalahkan satu sama lain gitu. Iya. Dunia pendidikan, dunia industri, ya kita jalan bareng gitu. Saling mengisi lah. Semua punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Setuju. Thank you Pak Dika. Ini banyak sekali pelajaran malam ini yang ku dapat. Terima kasih, saya juga Bang. Oke, kita tutup ya. Sehat-sehat Pak Dika. Sama-sama Bang Sastra, sehat-sehat juga, terima kasih.